warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang tools yang ada di Photoshop. Photoshop memiliki banyak sekali tools, dan di setiap tools memiliki fungsi masing-masing. Dan di video ini kita akan membahas tuntas mengenai tools yang ada di Photoshop. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tool yang pertama yaitu Move Tool. Move Tool digunakan untuk menggeser atau memindahkan sebuah objek atau layer yang satu ke layer yang lainnya. Move Tool juga berfungsi untuk menggeser layer yang telah kita pilih pada halaman kerja Photoshop sesuai posisi yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini akan kegeser kalau kita menggunakan Move Tool. Tool yang kedua yaitu Marquee Tool. Berfungsi untuk membuat area selection pada objek dengan bentuk tertentu. Dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama Rectangular Marquee. Digunakan untuk membuat area selection berbentuk segi 4 pada objek. Contohnya seperti ini. Nah, ketika kita mengkliknya maka akan berbentuk segi 4. Marquee Tool yang kedua yaitu Elliptical Marquee. Fungsinya hampir sama dengan Rectangular Marquee, yaitu untuk membuat area selection pada objek. Hanya saja ini berbentuk lingkaran. Contohnya seperti ini. Nah, akan berbentuk lingkaran. Marquee Tool yang ketiga yaitu Single Row Marquee. Tool ini digunakan untuk membuat area selection satu baris pada objek. Contohnya seperti ini. Nah, akan berbentuk garis horizontal. Tool yang keempat yaitu Single Column Marquee. Digunakan untuk membuat area selection satu kolom pada objek yang berbentuk vertikal. Contohnya seperti ini. Tool yang ketiga yaitu Lasso Tool. Digunakan untuk menyeleksi objek dengan cara membentuk sendiri sesuai dengan keinginan kita. Tool ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama lasso. Lasso tool digunakan untuk menyeleksi objek dengan bentuk bebas sesuai dengan arahan kita. Contohnya seperti ini. Nah, selesai. Lasso yang kedua yaitu Polygonal Lasso. Sesuai dengan namanya, Polygonal Lasso digunakan untuk membuat area selection berbentuk poligon atau berupa lasso yang ketiga yaitu Magnetic Lasso. Jika menggunakan Magnetic Lasso, kita hanya perlu mendekatkan tool ini ke objek yang ingin kita seleksi. Maka tool ini akan menempel sesuai dengan bentuk objek. Contohnya seperti ini. Nah, dia akan menempel sendiri sesuai dengan objek yang kita arahkan. Tool yang keempat yaitu Tool Magic Wand. Tool ini digunakan untuk menyeleksi dengan cepat sesuai dengan warna. Tool ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama Quick Selection Tool. Contohnya seperti ini. Kalau kita klik, dia akan menyeleksi sendiri. Nah, begini. Yang kedua Magic Wand Tool. Tool ini menyeleksi berdasarkan tingkat keserupaan warna. Contohnya seperti ini. Dia akan menyeleksi sendiri sesuai dengan tingkat keserupaan warna pada objek. Tool yang kelima yaitu Cropping Tool. Dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama Crop Tool. Berfungsi untuk memotong berbentuk persegi 4 atau persegi panjang. Contohnya seperti ini.
Nah, ini akan terpotong kalau kita sudah mengcropnya. Tekan enter. Yang kedua yaitu perspektif crop tool, berfungsi untuk memotong yang bentuknya bisa disesuaikan. Contohnya seperti ini. Tool yang keenam yaitu eyedropper tool, dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, eyedropper tool berfungsi untuk mengambil sampel warna pada gambar dan menyimpannya di box warna. Contohnya seperti ini. Nah, ketika kita mengambil sampel warna putih, maka di box warna akan berwarna putih. Dan ketika kita mengambil sampel warna merah, maka di box warna berwarna merah. Dan ketika kita mengambil sampel warna berwarna hitam, maka di box warna akan berwarna hitam. Yang kedua yaitu color sampler tool, berfungsi untuk mengetahui kode warna yang kita klik. Contohnya seperti ini. Kita klik warna dan nanti akan muncul kode-kode seperti ini. Yang ketiga yaitu ruler tool, berfungsi untuk mengukur panjang sudut, kemiringan, dan posisi pada gambar. Contohnya seperti ini. Nah, ini akan menjadi miring. Yang keempat yaitu note tool, berfungsi untuk membuat catatan pada gambar. Contohnya seperti ini. Yang ketujuh yaitu brush tool. Brush tool dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, spot healing brush tool, berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu di gambar dengan cara menyamakan warna di sekitarnya. Biasanya tool ini digunakan untuk menghilangkan jerawat. Contoh. Nah, kita samakan warna wajah dan warna wajah akan tampil di box warna dan kita tunjuk noda yang ingin kita hilangkan. Yang kedua yaitu healing brush tool, berfungsi untuk menduplikat bagian tertentu sesuai dengan gerakan mouse. Contohnya seperti ini. Hapus nodanya. Yang ketiga yaitu patch tool, yaitu untuk menggantikan bagian yang diseleksi dengan bagian lain yang kita pilih dengan bentuk yang sama. Contohnya begini. Nah, rodanya akan hilang. Selanjutnya yang keempat yaitu contact our move tool, berfungsi untuk memindahkan objek ke bagian lain dan otomatis akan menyesuaikan daerah tersebut dengan objek di sekitarnya. Contohnya seperti ini. Nah, nodanya akan kita pindahkan. Tool yang kedelapan yaitu brush tool, dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, brush tool, berfungsi untuk mewarnai objek dengan bentuk yang bervariasi. Contohnya seperti ini. Selanjutnya yang kedua yaitu pensil tool, berfungsi untuk membuat objek coretan pensil. Contohnya seperti ini. Selanjutnya tool yang kesembilan yaitu clone stamp tool, berfungsi untuk mengcloning area gambar. Contohnya seperti ini.
Nah, ini hasilnya. Tool yang ke-10 yaitu History Brush Tool, dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama History Brush Tool, berfungsi untuk mengembalikan gambar yang sudah di brush ke kondisi awal. Contohnya seperti ini. Nah, coretan yang sudah kita brush akan kembali dengan mengklik History Brush Tool. Yang kedua yaitu Art History Brush Tool. Fungsinya sama dengan History Brush Tool, namun dengan gaya yang tertentu. Contohnya seperti ini. Tool yang ke-11 yaitu Eraser Tool. Fungsinya yaitu untuk menghapus gambar. Contohnya seperti ini. Nah, gambar akan terhapus ketika kita mengkliknya. Nah, tool yang ke-12 yaitu Gradient Tool, dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama Gradient Tool, berfungsi untuk membuat warna pada gambar ataupun layer. Contohnya seperti ini. Nah, tool yang ke-13 yaitu Blur Tool, berfungsi untuk membuat gambar blur atau mengaburkan gambar. Contoh tool yang ke-14 yaitu Dodge Tool, berfungsi untuk meningkatkan kecerahan pada gambar atau objek yang ada di layar kerja. Contohnya tool yang ke-15 yaitu Pen Tool, terdiri dari berbagai macam, yaitu yang pertama Pen Tool, berfungsi untuk membuat seleksi titik-titik yang nantinya akan membentuk objek gambar. Contohnya yang kedua yaitu Freeform Pen Tool, berfungsi untuk membuat font dengan bentuk yang bebas. Contohnya yang ketiga yaitu Edge Anchor Point Tool, berfungsi untuk menambahkan titik pada objek yang sedang kita buat. Contohnya seperti ini. Yang keempat yaitu Delete Anchor Point Tool, berfungsi untuk menghapus titik pada objek yang sedang kita buat. Contohnya tool yang ke-16 yaitu Subtool, terdiri dari berbagai macam, yaitu yang pertama Horizontal Type Tool, berfungsi untuk membuat teks dengan arah horizontal. Contohnya yang kedua yaitu Vertical Type Tool, berfungsi untuk membuat teks dengan arah vertikal. Contohnya
Yang ke-17 yaitu Path Selection Tool. Terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama Path Selection Tool berfungsi untuk memilih objek path. Contohnya. Yang kedua yaitu Direct Selection Tool berfungsi untuk memilih titik-titik atau poin pada suatu objek path. Contohnya. Yang ke-18 yaitu Rectangular Tool. Terdiri dari berbagai macam, yaitu yang pertama Rectangular Tool berfungsi untuk membuat objek berbentuk kotak. Contohnya. Yang kedua, Rounded Rectangle Tool berfungsi untuk membuat objek kotak dengan sudut tumpul. Yang ketiga, Ellipse Tool berfungsi untuk membuat objek elips atau lingkaran. Yang keempat, Polygonal Tool berfungsi untuk membuat objek segi banyak atau bintang. Yang terakhir, Line Tool berfungsi untuk membuat garis atau membentuk gambar panah. Yang ke-19 yaitu Hand Tool. Terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama Hand Tool berfungsi untuk menggeser tampilan gambar dalam dokumen. Yang kedua yaitu Rotate View Tool berfungsi untuk memutar tampilan gambar dalam dokumen kerja. Yang ke-20 yaitu Zoom Tool berfungsi untuk memperbesar dan memperkecil tampilan gambar dalam dokumen kerja. Yang ke-21 yaitu Set Foreground and Background Tool berfungsi untuk mengganti warna foreground dan background. Yang ke-22 yaitu Quick Mask Mode, yaitu berfungsi untuk mengolah file gambar atau foto ke dalam mode normal dan quick mask. Yang ke-23 yaitu Screen Mode. Screen Mode berfungsi untuk merubah tampilan jendela dari tampilan standar full screen dengan menu atau full screen. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.